Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami, selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Bahkan kami boleh ada sampai hari semua karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan baik sampai hari ini, Tuhan yang kami sembah Tuhan yang tak pernah berubah, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Artinya sampai masa tua kami, sampai akhir kehidupan setiap kami akan melihat kebaikan Tuhan. Kami akan melihat sepanjang hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur di tempat ini, setelah kami memberikan pujian penyembahan kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu, terima isi hati-Mu Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Tuhan yang ajar didik bentuk setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma cakap menjadi pendengar saja, tapi kami boleh cakap jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami boleh mencapai rancangan indah, rancangan damai sejahtera yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan kami doa, kami bersatu hati Bapa, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan hamba-Mu ini Tuhan. Jika dosa Tuhan mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan, hamba terbatas tanpa Tuhan. Hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bahkan gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melayakkan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakangmu, dengan senyuman yang totalitas. Jangan kayak orang banyak utang, cembetung. Bilang sama kanan kirimu, senyum dong. Bilang sama yang ngomong, itu baru anak Tuhan. Haleluya. Saya selalu bilang, hei, apalagi anak muda, senyum tuh totalitas. Kita nggak pernah tahu yang di sampingmu, kali aja masa depanmu. Pak Pendeta, opung-opung, jodoh tidak mengenal usia. Haleluya. Tapi saya mau bilang saudara, saya kagum melihat semangat saudara. Amin. Saya melihat kesetiaan yang luar biasa dalam mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia, orang yang semangat cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya, anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Yang sama-sama kita katakan. Kita buka Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai 17. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-14 di hari yang spesial, hari perayaan pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Kita buka Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yuk yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, aku akan apa? Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya apa? Dan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat apa? Dan tidak, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia apa? Menyertai kamu dan apa? Akan diam di dalam. Ayat yang ke-16 saja kita baca sama-sama. 3. Iya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong. Sama-sama bilang sama saya, penolong. Yaitu apa? Supaya Ia menyertai kamu selama. Sama-sama bilang sama saya, menyertai selamanya.
Amin. Mungkin ada saudara yang melihat saya dan bilang, Pak Pendeta, kayaknya ayat ini kita baca 2 minggu lalu deh Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, ya. Kenapa? Karena memang khotbah ini saudara adalah kelanjutan dari khotbah saya 2 minggu lalu. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi saya kan gak hadir 2 minggu lalu. It's okay. Kenapa? Karena khotbah ini independen saudara. Artinya apa? Dia bisa berdiri sendiri-sendiri. Saudara bisa langsung mengikuti, yaitu bicara tentang bagian yang kedua ini tanpa mengikuti bagian yang pertama. Tapi Pak, saya penasaran pengen lihat yang pertama. 2 minggu lalu saya nggak hadir. Saudara bisa lihat ada di channel YouTube Gereja Tiberias Indonesia, dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Promosi ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, hari ini kita akan melanjutkan bicara tentang Roh Kudus Sang Penolong. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus. Sama-sama bilang sama saya, Sang Penolong. Amin. Dan saya mencatat di sini saudara, Roh Kudus Tuhan anugerahkan bagi setiap kita yang kita rayakan hari ini saudara. Dan Roh Kudus Tuhan janjikan adalah penolong bagi setiap kita. Makanya bahasa asli dari Roh Kudus adalah parakletos. Parakletos bicara tentang apa saudara? Penolong, di mana secara makna punya makna dipanggil ke sisi seseorang, ditempatkan di sisi seseorang untuk apa saudara? Dengan tujuan utama untuk memberikan pertolongan kepada seseorang. Dan saya mau bilang saudara, Roh penolong ini Tuhan anugerahkan dan tinggal di dalam kehidupan setiap kita, akan menyertai kehidupan setiap kita selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil setiap kita. Makanya anak Tuhan harus ngerti soal Roh Kudus, anak Tuhan harus paham soal Roh Kudus, anak Tuhan harus kenal Roh Kudus, anak Tuhan harus tahu apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dibohongi iblis. Kenapa? Karena iblis bisa berpura-pura seakan-akan seperti malaikat terang. Iblis bisa berpura-pura seperti Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyesatkan saudara dan saya. Makanya hari ini kita akan sama-sama belajar saudara, apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan setiap kita sebagai penolong. Dan doa saya melalui firman Tuhan hari ini, sekali lagi saudara dan saya akan punya pengertian yang benar, tidak disesatkan, dan menikmati setiap pertolongan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, sebagai penolong, apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama saya mencatat adalah Roh Kudus menolong kita untuk berdoa. Sama-sama bilang sama saya, menolong kita. Sama-sama bilang sama saya, menolong saya untuk berdoa. Coba kita baca Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 26 sampai 27. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3. Ya, demikian kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan ayat 27 dikatakan apa? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani apa? Supaya sesuai dengan kehendak Allah berdoa. Saya mau bilang saudara, sadar nggak sadar, suka nggak suka, kita manusia yang terbatas, betul ya? Saudara dan saya, sehebat apapun kita, seluar biasa apapun kita tetaplah manusia yang terbatas. Dan kita punya kekurangan, kita punya yang namanya kelemahan. Dan ternyata itu berdampak ketika saudara dan saya berdoa. Akhirnya apa? Ketika kita berdoa, karena kita lemah, karena kita terbatas, seringkali doa kita nggak sempurna. Seringkali doa kita ada kekurangan di dalamnya. Dan saya mau bilang saudara, salah satunya yang Alkitab sampaikan tadi saudara, adalah bicara tentang ada hal-hal yang tidak terucapkan. Nah akhirnya apa? Roh Kudus bekerja di sana. Saudara mungkin berdoa. Ayatnya coba kita mundur. Ayatnya dikatakan apa saudara? Bahwa ketika saudara saya berdoa, seringkali bicara tentang ada hal-hal yang tidak terucapkan. Saudara pernah nggak doa? Udah planning, aku mau doa ini. Setelah berdoa, endingnya, loh, kok ada yang lupa? Loh, oh tadi ada yang lupa. Iya kan? Pernah ngalamin nggak? Saya mau bilang itu manusiawi. Pendeta aja pernah ngalamin. Saya apalagi kalau doain jemaat, kan kadang-kadang jemaat kalau minta doa, sistemnya rapel saudara. Iya. Jadi kalau minta doa sama pendeta, mungkin karena dia, oh Pak kita akan ketemu seminggu sekali. Oh kalau minta doa langsung, Pak saya mau doain ini, banyak banget. Pendeta juga manusia. Ketika saya berdoa, ada yang lupa, ada yang miss. Tapi Roh Kudus sempurnakan saudara. Bahkan kadang-kadang saya suka ketemu jemaat, dia udah kasih banyak pokok doa. Saya lagi doain, Tuhan berkati, tiba-tiba dia sambil begini, dia bilang, Pak doain ini lagi Pak. Pak yang ini juga Pak. Pak doain ini Pak. Pak ini doain ini Pak. Saya lagi berdoa, dia request lagi, Pak tolong ini Pak. Tolong Pak ini. Saya lagi doain alamat saya, gua jambak juga loh ya.
Enggak, bercanda ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika berdoa seringkali ada doa yang tidak terucapkan, tetapi Roh Kudus membantu setiap kita supaya doa kita sempurna, katakan amin. Kemudian masih dalam poin yang pertama adalah membantu kita berdoa sesuai dengan rencana. Karena seringkali kita memang berdoa sama Tuhan, tapi kita berdoa seringkali dengan kedagingan kita, saudara. Maksudnya apa? Kita berdoa sih memang sama Tuhan, tetapi doa kita, saudara, seringkali udah gak sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang kita berdoa, saudara, oh Tuhan, berkati Tuhan. Berkat triliun. Tuhan bilang, oh jangan, gak boleh. Gak sesuai rencana Tuhan. Kenapa? Takutnya kita kaget. Tiba-tiba triliun jatuh dari langit. Buk. Innalillahi, saudara. Tuhan bilang, enggak bisa. Roh Kudus ingatkan, jangan langsung begitu. Step by step. Kamu kan tiap hari ceban goceng. Kalau langsung triliun, ntar kamu sesak napas. Step by step, iya dong. Roh Kudus ingatkan. Ada anak muda berdoa, Tuhan, aku mau jodoh. Kasih Lee Min Ho. Ini ibu-ibu ketawa. Saya mau bilang, Bu, ada Bu. Anak muda, darah Yesus. Padahal tinggalnya di Bekasi Timur. Minta jodohnya Lee Min Ho di Korea sana. Kemarin zaman BTS, banyak anak muda minta doa, Pak tolong doakan supaya jodoh saya BTS. Saya mau bilang saudara ya, ketika dia berdoa, Tuhan, dia urapi lagi posternya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sebenarnya nggak salah, cuman mintanya sangat mungkin tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Mintanya Lee Min Ho dalam nama Yesus, sampai foto Lee Min Ho burem mukanya, saudara-saudara. Tuhan Lee Min Ho. Tapi Roh Kudus ingatkan, jangan. Yang pertama dia bukan anak Tuhan. Iya kan? Bukan ya? Bukan. Lee Min Ho anak Tuhan bukan sih? Hah? Tiberias mana dia? Ya kali kan? Tuhan. Roh Kudus bilang, bukan, dia bukan anak Tuhan. Jangan, dia tidak bisa menjadi imam dalam rumah tanggamu. Dan yang kedua, dia orang Korea, kau orang Tambun. Budaya susah. Nanti kau ketemukan dia dengan mamakmu, dia datang anyong, kurang ajar, monyong-monyong, apa maksudnya? Enggak usah. Ya. Roh Kudus. Kemudian yang ketiga adalah Roh Kudus bicara tentang apa? Nggak muncul-muncul. Roh Kudus bantu saya. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita mengerti hati. Saya mau bilang saudara, hati nurani, hati Tuhan. Saya mau bilang saudara, bila cuman cabang ini saya suka darah tinggi saudara. Khusus area depan sini suka bikin saya emosi. Saya mau bilang sekali lagi saudara ya. Berdoa ini bicara tentang komunikasi kita dengan Tuhan, amin. Saya mau bilang saudara, komunikasi yang baik itu dua arah. Dan doa itu komunikasi, bukan cuma searah. Artinya apa? Saya mau bilang saudara, pastikan kita sadar ketika kita berdoa bukan cuma soal supaya Tuhan tahu apa yang kita mau. Ada banyak orang Kristen berdoa dalam pikirannya, pokoknya gue mau kasih tahu semua yang gue mau kepada Tuhan. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah tahu sebelum kita bicara. Makanya pemazmur bilang begini saudara, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya apa? Semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Terus kenapa Tuhan bilang mintalah maka diberikan kepadamu dan sebagainya? Karena yang Tuhan mau yang pertama adalah hubungan, katakan amin. Dan yang kedua, ketika kita berdoa namanya komunikasi. Kenapa Tuhan mau kita berdoa? Supaya kita ngerti mau Tuhan dalam kehidupan kita. Karena doa bukan cuma sekedar kita kasih tahu. Ada banyak orang Kristen kalau doa, pokoknya Tuhan, ini Tuhan, Tuhan, ini Tuhan, ini, amin. Sudah, tinggalkan Tuhan. Ada kan orang Kristen gitu ya, datang sama Tuhan cuman kalau ada maunya, terus pokoknya Tuhan udah tahu, selesai. Datang, Tuhan, sampai malaikat yang nyatat, banyak banget lagi, cepat banget lagi dia. Amin, selesai. Saya mau bilang saudara, sebaik-baiknya hubungan, kalau komunikasi cuma searah, itu nggak sehat, betul ya? Saya mau bilang, biarpun pasangan suami istri Romeo and Juliet, Dilan dan Milea, Ucok dan Butet,
Tapi kalau misalnya komunikasi cuman searah, yang ngomong cuman istri terus, suaminya nggak pernah punya kesempatan ngomong, hubungan rumah tangganya nggak sehat. Iya, betul bapak-bapak. Karena ada banyak istri-istri zaman sekarang, bukan yang di sini, yang di Bekasi Barat, rumah tangga, tapi yang ngomong istrinya terus. Setiap ada obrolan, selalu istrinya. Tapi mah, udah kayak orang Basaro. Dan ketawa bu bertobat. Saya mau bilang ya, hei bu, shalom ibu-ibu. Sekalipun kau punya karunia berkata-kata lebih daripada teman sekutumu bu. Wanita memang dikaruniai Tuhan itu karunia berkata-kata, betul? Survei membuktikan wanita itu dia harus mengeluarkan kata-kata 15.000 sampai 30.000 dalam satu hari. Itu yang pendiam. Kalau yang cerewet itu 30.000 sampai 45.000. Hanya bapak-bapak, kalau istrimu di luar sana kurang ngobrol, kau simak itu 30.000 kata di rumah. Tapi saya mau bilang bu ya, sekali lagi wanita memang punya karunia berkata-kata lebih daripada teman sekutunya, atau bicara tentang laki-laki tadi saudara. Tapi saya mau bilang bu, iya kan, ya memang dari Adam dan Hawa kan begitu ya. Memang Adam dan Hawa kan begitu kan. Makanya saya curiga Hawa ketika Tuhan ciptakan, Tuhan mulai dari penciptaan bibir dulu saudara. Karena dia kan hasrat ngomongnya tinggi banget saudara. Dan di Taman Eden Hawa nggak punya bestie gibah. Makanya keringet dingin. Wanita tuh kalau nggak curhat, nggak ngobrol, nggak gosip, itu bibir pecah-pecah panas dalam saudara. Makanya Adam udah nggak sanggup menerima obrolan itu. Hawa ngobrol sama ular. Dan itulah yang menjadi awal mula manusia jatuh dalam dosa. Saya mau bilang ya bu, sekalipun kau punya karunia berkata-kata lebih daripada suami, namanya komunikasi itu dua arah bu. Jadi jangan ngomong terus. Tuhan ciptakan bibir satu, telinga dua, supaya kita lebih banyak mendengar bu. Jadi jangan banyak ngomong, kasih kesempatan suamimu untuk bicara. Betul bapak-bapak? Banyak bapak-bapak tertekan di ruangan ini. Tapi sekali lagi saya mau bilang ya, komunikasi itu dua arah, betul? Begitupun ketika kita berdoa sama Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ada saat dimana kita tinggal diam, dengerin apa mau Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita tahu apa mau Tuhan, kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan, maka doa kita ada kuasa, doa kita dijawab Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya Corrie ten Boom bilang begini saudara, terkadang kita terlalu lemah untuk berdoa, tetapi Roh Kudus berdoa di dalam kita dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Pastikan apa saudara? Ingat baik, bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus membantu kita berdoa. Bilang sama yang ngomong, supaya doa kita dijawab Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, sebagai penolong, apa yang Roh Kudus kerjakan? Roh Kudus menolong kita untuk melangkah dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, menolong kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk melangkah dalam kebenaran. Ayat 13, sama-sama kita baca Yohanes 16 ayat 13. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, ya. Tetapi Roh kebenaran, ia akan apa? Seluruh, sebab ia tidak akan apa? Tetapi segala, dan ia akan apa? Bagian awal dikatakan apa? Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh. Saya mau bilang saudara, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan ketika Roh Kudus ada dalam setiap kita, dia akan menolong setiap kita untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Supaya apa? Supaya kita mencapai keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Supaya setiap langkah kita langkah berkat, langkah janji, langkah mujizat. Katakan amin. Makanya saya percaya, saudara dan saya, ketika ada Roh Kudus dalam hati setiap kita, Roh Kudus akan menuntun, mengarahkan setiap kita untuk tetap dalam kebenaran. Katakan amin. Billy Graham bilang begini saudara,
Roh Kudus adalah penolong yang dijanjikan Yesus. Dia tidak hanya tinggal di sekitar kita, tetapi di dalam kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Saya percaya semuanya pernah ngalamin di mana Roh Kudus bicara dalam hati. Amin. Ketika saudara sementara berjalan, karena mungkin ada godaan di kiri kanan, saudara mulai keluar dari jalan kebenaran. Akhirnya Roh Kudus bicara apa? Jangan. Itu dosa. Karena dosa bahasa aslinya sekali lagi hamartia, artinya apa? Meleset dari sasaran. Saya mau bilang saudara, kalau Roh Kudus sudah bicara, sama-sama bilang sama saya dengerin. Sama-sama bilang sama saya dengarkan. Karena kalau kita tidak dengarkan, jangan kaget kalau saudara jatuh dalam dosa. Seperti kita pernah bahas, dosa nggak langsung dosa, betul ya? Dosa tuh ada prosesnya. Kira-kira seperti ini saudara. Dosa itu berawal dari godaan dulu. Ingat Daud? Kita sempat bahas. Daud ketika lihat Betsheba, sudah dosa atau belum? Yang bilang belum boleh angkat tangan. Suaranya banyak kok tangannya dikit. Sekali lagi, yang bilang belum boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Ini tanya-tanya jawab aja. Daud ketika lihat Betsheba udah dosa atau belum? Yang bilang belum angkat tangan. Yang bilang sudah angkat tangan. Terus yang lain jawab apa? Sekali lagi, yang bilang belum angkat tangan. Yang bilang sudah angkat tangan. Yang mau bikin pendeta kepahitan sore-sore angkat tangan. Pendeta tanya gayanya. Tidak semudah itu Pak Pendeta. Kalau saudara tanya saya, udah dosa atau belum? Saya mau bilang belum. Loh Pak, kan matanya udah lihat Wak Betsheba. Belum. Kenapa? Dia udah lihat, tapi belum dosa. Kenapa? Itu baru di level godaan. Kenapa? Karena kan dia nggak sengaja, kecuali dia bangun sore-sore, wih jam 4 nih, Betsheba nih. Itu dosa, betul ya? Nangkep mau saya ya? Kan dia bukan dia sengaja, dia lagi jalan sore-sore, rencananya tuh mau ngopi di soto istana tuh, balkon istana. Dia rencana mau ngopi sambil dengerin lagu senja. Mangu. Daud rencana mau ngopi dan jangan salahkan cerita kita tak lagi sama. Saya udah lupa liriknya, jangan suruh ulang. Gimana liriknya? Jangan salahkan kealamannya. Udah nggak usah lah lagu rohana itu. Sebab kau terlalu. Tapi buat para pria-pria ya. Shalom para pria. Saya mau kasih tahu ya, apalagi buat anak muda ya, udahlah. Jangan alkohol, jangan. Kenapa? Ngopi aja. Kenapa? Saudara rekam ini baik-baik. Saya mau bilang saudara, minumlah kopi bukan alkohol. Karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Jangan tapi saya mau bilang ya, tanya deh wanita-wanita. Sekeren-kerennya laki-laki kalau alkohol. Nggak ada keren-kerennya. Tapi kalau ngopi, jangan. Saya mau bilang saudara, Daud belum dosa. Kenapa? Karena baru di level godaan. Sayangnya di level yang kedua namanya respon. Daud meresponi salah. Saya percaya Roh Kudus bicara di hati Daud, jangan itu dosa. Tapi Daud biarkan, respon dia salah. Akhirnya apa? Jadi dosa. Saya mau bilang sekali lagi saudara, godaan
sebelum jadi dosa, ada respon dari setiap kita, saudara. Dan di respon inilah yang namanya Roh Kudus bekerja di sana, saudara. Makanya kalau saudara dan saya, Roh Kudus sudah bicara, dengerin. Jangan keraskan hatimu. Ada banyak orang kenapa jatuh dosa, karena Roh Kudus sudah bicara, dia nggak mau dengerin kata Roh Kudus. Roh Kudus sudah bicara di hatinya, dia abaikan Roh Kudus. Bahkan ada orang Kristen tuduh Roh Kudus yang menuntun dia pada kebenaran sebagai roh kesesatan, saudara. Ada orang Kristen, karena di depan ada tawaran cuan, hepeng yang besar, walaupun harus melanggar, lakukan dosa. Roh Kudus dia bilang jangan, itu dosa. Oh, kayaknya ini iblis nih, mau menghalangi saya menerima berkat Tuhan, darah Yesus. Ada tawaran, ayo ke Kamboja. Jangankan saudara, saya aja ada tawaran ke Kamboja, darah Yesus. Saya bilang sama tim saya, jangan saya, dia aja. Ginjal dia sehat, paru-paru sehat, mata kiri -7. Saya mau bilang saudara, iya kan? Roh Kudus sudah bilang jangan. Iblis ini, saya mau dihalangi untuk terima berkat. Ada loh kayak gitu. Apalagi kalau yang, mohon maaf ya, wanita-wanita jomblo tingkat ngenes itu, saudara. Ada yang kayak gitu. Tuhan udah bilang, Roh Kudus udah bilang, jangan. Itu laki-laki nggak benar. Oh, nggak benar ini. Ini perasaan ini. Ini iblis lagi bicara. Untuk menghalangi saya menikmati cinta sejati. Ada jemaat, ini jemaat setia, saudara. Dia rajin di sesi saya tengah minggu, saudara. Satu ketika, dia datang minta doa. Dan dia bilang, Pak tolong doakan saya soal percintaan dengan seorang pria. Dikasih tahu. Akhirnya doa sama-sama. Singkat cerita, saudara, selesai berdoa, Tuhan taruh di hati Roh Kudus bicara bahwa kasih tahu dia hati-hati. Itu laki-laki nggak benar. Saya bilang dong, kamu hati-hati ya. Tanya Tuhan ya. Soalnya ya Roh Kudus taruh di hati itu kayaknya laki-laki nggak benar. Dia ngomongnya apa? Enggak, Pak. Ini saya kenal di Facebook, Pak. Ya tapi itu jangan, kayaknya itu nggak benar. Roh Kudus taruh di hati. Enggak, Pak. Dia bule, ganteng, mancung, Pak. Saya kenal di Facebook, Pak, laki baik-baik, Pak. Dia katanya mau terima warisan, terus dia mau bawa ke Indonesia, terus dia mau tinggal dan menikah sama saya di Indonesia, Pak. Jangan. Enggak, Pak. Dua orang yang nggak bisa kita bilangin. Yang pertama orang lagi marah, yang kedua orang lagi jatuh cinta, saudara. Akhirnya dia tinggalin saya. Minggu depan nggak pernah kelihatan di sisi saya lagi. Udah kepahitan. 3 bulan kemudian datang dan, Pak, bener Pak. Dia bilang dia mau transfer uangnya, Pak. Tapi katanya saya harus transfer dulu supaya dia bisa transfer uangnya. Saya transfer, orangnya hilang, uangnya hilang, Pak. Dalam hati saya, enggak. Udah, saya mau bilang sekali lagi. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, Roh Kudus menolong setiap kita untuk berjalan dalam kebenaran. Makanya kalau Roh Kudus ngomong, dengerin. Bilang sama kanan kirimu, dengerin. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga yang terakhir, saudara. Yang ketiga, saya mencatat di sini, saudara, adalah bicara tentang apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya menolong saya. Sama-sama bilang, sama saya menolong kita untuk jadi saksi Tuhan. Ayat terakhir kita, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk, sama-sama yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan sampai ke, saya mau bilang saudara, Imam Musik saya maju ke depan, bicara tentang Yerusalem. Boleh munculkan lagi Yerusalem, kemudian ayatnya lagi tring tring tring.
Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini bicara tentang begini saudara, Tuhan mau kita jadi saksi mulai dari ruang lingkup terdekat kita. Bisa dari keluarga kita, teman-teman kita, pergaulan kita, baru menyebar akhirnya saudara ke pekerjaan kita dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya sampai ke seluruh bumi. Itu adalah tujuan Tuhan. Supaya apa? Kehidupan kita jadi kesaksian yang hidup. Melalui kehidupan kita ada banyak orang diberkati, ada banyak orang diselamatkan, ada banyak orang ngalamin kemuliaan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Dan saya percaya semuanya mau jadi saksinya Tuhan. Amin. Tapi gini, untuk jadi saksi ada standar yang harus dipenuhi. Secara ilmu hukum ada syarat material yang harus dipenuhi, yaitu apa? Keterangan berdasarkan fakta. Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami Jadi gini, saya percaya semuanya mau berdiri jadi saksinya Tuhan. Menceritakan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak orang diberkati. Karena salah satu berbagi berkat bukan cuma bicara bagi uang, bagi makan. Tapi bagi kesaksian yang luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, karena syarat untuk jadi saksi harus ngalamin, artinya kita harus ada di titik sebelum di sana, harus di sini dan siap ngalamin proses. Betul ya? Karena kalau kita nggak pernah di posisi ini, apa yang mau kita bagikan di sana? Kita harus di posisi ini, ngalamin keadaan yang kadang-kadang gak mudah, kadang-kadang berat, kadang-kadang penuh air mata. Dan memang harus begitu. Karena kalau enggak, di sana kesaksian kita enggak luar biasa. Betul enggak? Saudara bisa bayangkan kalau saya berdiri di sini dan sampaikan kesaksian yang wah, Tuhan Yesus baik. Mujizat yang saya terima luar biasa. Saya sembuh dari panu. Saudara ketawa kan? Saudara bilang, Pak, kalau itu mah kalpanak aja, Pak. Apa cukur pakai lengkuas, Pak, hilang itu, Pak. Iya kan? Karena kalau prosesnya biasa aja, kesaksiannya juga biasa aja. Makanya tokoh-tokoh Alkitab, kenapa hidup mereka jadi kesaksian yang luar biasa? Karena prosesnya juga luar biasa. Kenapa Daud hidupnya luar biasa? Karena prosesnya luar biasa. Musuhnya, lawannya siapa? Goliat. Bukan bocah Tambun. Kalau bocil Tambun mah kita juga pulang. Iya kan? Kenapa Daniel jadi kesaksian yang luar biasa kehidupannya? Karena prosesnya juga berat. Lagi doa ditarik. Ada banyak orang mau fitnah menjatuhkan dia. Ditarik lagi doa. Dijebloskan kemana? Gua singa bukan gua kucing. Kalau gua kucing mah semua orang bilang juga santai mah. Dilempar. Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa kesaksiannya luar biasa? Karena dilempar ke perapian yang panas. Bukan waterboom. Kalau waterboom basah. Iya kan? Gereja ini, Ibu Gembala Sidang kita, Bapak Gembala Sidang kita. Kenapa kesaksian mereka luar biasa? Karena prosesnya juga luar biasa. Ibu Gembala divonis lumpuh seumur hidup. Bapak Gembala dibilang apa? Hidupnya nggak lama lagi. Itu proses yang tidak mudah, saudara. Tapi itu supaya menghasilkan kesaksian yang luar biasa. Supaya totalitas saya undang tim saya deh. Biar lebih mantap tim saya, yuk. Misalnya dia ya. Misalnya dia. Pegang nih. Oke. Cuman 2-3 orang cia.
Bagaimana kalau ini? Yang mau bilang najis silakan. Kenapa respon yang pertama hampir silent? Respon yang kedua, satu ruangan yang besar ribuan orang ini. Kenapa? Karena bebannya beda. Yang pertama ringan, yang kedua hampir 80 kilo. Saudara bisa bayangkan anak sekecil itu berkelahi dengan waktu. Iya kan? Semakin berat bebannya, semakin luar biasa kesaksiannya. Makanya Tuhan izinkan kadang-kadang masa-masa sukar. Kadang-kadang Tuhan izinkan masa-masa yang berat. 3 hari ini masih punya korelasi dengan pembahasan kita 2 minggu lalu. Saya baca berita 3 hari ini saudara, salah satu badai yang akhirnya berdampak adalah badai PHK. Masih berlanjut. Hari ini ada berita diperkirakan akan ada 7.000 karyawan PNG. PNG salah satu produsen yang produknya ada banyak di rumah kita. Dia akan PHK 7.000 karyawan. Perusahaan sebesar Shopee dan Tokopedia, mereka juga akan lakukan hal yang sama. Dan salah satu perusahaan besar seperti Panasonic, bahkan BlackRock. BlackRock ini salah satu perusahaan investasi yang invest di banyak sektor saudara. Nyaris 60.000 pekerja yang akan terdampak PHK saudara. Kadang-kadang dia bilang, Pak, berat Pak. Tapi memang Tuhan izinkan itu supaya semakin berat prosesnya, semakin luar biasa kesaksiannya. Saya diizinkan Tuhan ngalamin masa-masa yang suka, masa yang berat, dalam proses yang tidak mudah. Pernah ngalamin kelaparan di pinggir jalan. Ketika pelayanan nggak semuanya juga seperti yang saya harapkan, saya bayangkan. Ketemu orang-orang yang saya pikir kayak malaikat, ternyata iblis aja lihat mereka, respect abangku. Iri hati, fitnah, rancangan jahat. Saya bilang, Tuhan kok gini amat ya? Tapi ternyata Tuhan izinkan itu supaya nanti ketika kemenangan itu Tuhan nyatakan, kesaksian di sini kan luar biasa. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi udah jalanin aja. Terdengar begitu klise, tapi saya mau bilang saudara, semuanya itu tidak akan membinasakanmu. Masalah, tantangan, persoalan yang Tuhan sementara izinkan ini tidak untuk menghancurkanmu, tapi ini untuk membuat kehidupanmu nanti ketika pemulihan itu Tuhan nyatakan, ketika kesembuhan itu Tuhan nyatakan, ketika kesehatanmu dipulihkan, mujizat Tuhan dinyatakan, ketika di posisi sana hidupmu jadi kesaksian yang luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan menyerah, terus maju. Semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan mengatakan setiap kita di hari Pentakosta ini, bahwa Tuhan curahkan Roh Kudus sebagai penolong. Menolong kita untuk berdoa supaya doa kita dijawab Tuhan.
menolong kita untuk tetap berjalan dalam jalan kebenaran, supaya setiap langkah kita langkah berkat, langkah janji, langkah keselamatan. Dan yang terakhir, menolong setiap kita untuk menjadi kesaksian yang hidup. Oleh sebab itu artinya ketika kau sementara diizinkan melewatin proses, Roh Kudus juga ada di sana memberikan pertolongan, kekuatan, penghiburan, supaya kau sanggup melewati semuanya. Sehingga ketika kau sampai pada pemulihan mujizat berkat, hidup memuliakan nama Tuhan. Jangan menyerah, nikmati prosesnya. Roh Kudus ada di sana. Kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, teman-teman muda, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Yesus, tubuhmu Yesus, menyembuhkanku. Darahmu Yesus, menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara, saya percaya semua kita siap diberkati oleh korban tubuh dan darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, saya baca buat saudara Yohanes 6 ayat 48 sampai dengan 58. Akulah roti hidup, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga, jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin saudara. Puji Tuhan, hari ini korban tubuh darah Tuhan menjaminkan kau dan aku, kita akan bersama-sama saudara, yaitu hidup bersama dalam kerajaan surga. Katakan amin. Sebab roti dan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sebentar kita akan terima saudara, firman-Nya berkata tubuhnya benar-benar makanan, tubuh kebangkitan, dan darahnya benar-benar minuman, darah kehidupan bagi setiap kita. Amin saudara. Itu sebab hari ini terima dengan iman, percaya saudara. Maka saudaraku jangan lihat secara fisik, karena orang-orang Yahudi bertengkar. Sebab kenapa saudara? Ia hanya melihat secara
secara fisikly, tetapi dia tidak melihat dengan kacamata iman. Hari ini kita percaya tubuh yang kita angkat, darah yang kita angkat adalah benar-benar tubuh dan darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin saudara. Maka diperlukan iman, percaya sungguh saudara. Maka percaya pulang kau dan aku, kita terima berkat mujizat yang besar luar biasa. Amin saudara. Oleh sebab itu sama-sama kita mau siapkan rotinya terlebih dahulu saudara, yang sebentar dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Seperti firman-Nya berkata, tubuhnya benar-benar makanan tubuh kebangkitan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Itu sebab dengan rasa syukur, hormat kita sama Tuhan, yuk sama-sama kita mau angkat di atas kepala kita saudara, bangkitkan iman saudara, satukan hati, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung, tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, memberi kami bersama keluarga keselamatan, memberi kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama istri, suami, anak-anak, keluargaku mulai hari ini kami tolak terkapar di meja operasi, tolak terkapar di rumah sakit, tolak terkapar di ruang ICU. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak COVID-19 dengan segala variannya. Kami menolak virus cacar monyet di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita terima saudara, tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan, berikan kepada anak-anak saudara dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari sama-sama kita mau siapkan anggur yang sebentar dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata, darahnya benar-benar minuman darah kehidupan Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Mari saudara, dengan rasa syukur hormat kita sama Tuhan, kita mau angkat di atas kepala kita saudara, satukan hati kita, mari sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semua berjanji hidup di dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus, tolak poligami, poliandri, tolak percabulan, perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, pribadi, dan gereja. Kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai sebagai warga sorga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, tidak mengembara. Ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua disembuhkan. Mulai hari ini kami tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan, tolak sakit kista dan tumor, tolak sakit jantung dan paru-paru, tolak sakit lever dan ginjal, tolak diabetes, hepatitis, tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan diminum dulu saudara, doa masing-masing. Mungkin ada yang belum disebut saudara, punya pergumulan pribadi. Ini momen yang terbaik di mana Yesus tinggal dalam kita, kita tinggal di dalam Yesus, maka artinya menjadi satu manunggal saudara. Percaya, punya iman saudaraku hari ini. Doa-doamu, doaku semua Tuhan dengar. Bahkan juga Dia menjawab dari kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dengar doa setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan saudara, mari kembali sama-sama kita angkat kembali, kita berdoa. Yang keempat, Tuhan Yesus yang memerintahkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana setiap hari makan tidur. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus kita tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Bahkan kami punya iman, tidur pun kami diberkati Tuhan. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari, jubah baru, baju baru, artinya kami mulia, akan terbang ke sorga sepanjang masa pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari, kasut sepatu baru, artinya kita tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Kami tolak kekurangan, tolak hutang-hutang pribadi, berkati 10 kali ganda, ratusan, bahkan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kutuk, sakit, penyakit, penderitaanku semuanya sudah diangkat
diselesaikan, disembuhkan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus, darah kehidupan. Sama-sama kita terima saudara, darah Yesus berikan kepada anak-anak saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang bawa minyak bisa angkat botol minyak saudara. Firman Tuhan berkata di Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ibrani 1 ayat 9 berkata, Allah telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Pengkhotbah 9 ayat 8 berkata, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini disucikan, dikuduskan menjadi minyak urapan yang kudus, di mana Tuhan sudah mengajar gembala sidang kami untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Kami percaya sesuai dengan firman Tuhan, Hakim-Hakim 9 ayat 8 dan 9, minyak ini untuk memuliakan Allah, untuk memuliakan manusia, bahkan menjadi sarana di hari zaman ini yang penuh kuasa, menghancurkan segala kuasa gelap, menyembuhkan setiap sakit penyakit, bahkan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini penuh kuasa, tanda mujizat Tuhan nyata, nama Tuhan dipermuliakan. Ada tanda, ada kuasa, ada mujizat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pot botol minyak urapan ini menjadi minyak urapan yang kudus. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita saudara. Diberkati setiap pokok doa jemaat Tuhan sudah tertulis di atas permohonan doa, kami percaya tidak pernah kembali sia-sia. Tuhan, Engkau mengetahui, melihat, menilik setiap kami, bahkan juga Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya Tuhan. Yang kami tahu janji Tuhan bagi kami semua akan indah pada waktunya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bekerja dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan, dengan waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang ibadah di sesi malam hari ini di gereja Tiberias Bekasi Town Square. Tuhan berkati, urapi dalam nama Yesus setiap pujian kami, sembah kami yang kami naikkan. Kami percaya ketika 2-3 orang berkumpul bersepakat manggil nama Tuhan, Tuhan hadir, bahkan juga Allah bertata di atas pujian penyembahan kami. Kami rindu ibadah ini menyenangkan hati Tuhan, ibadah yang boleh memberkati setiap kami. Maka hamba doa, berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir, berkati keluar masuk mereka dijaga malaikat, berkati setiap toko dagangan mereka, hasil ladang berlimpah-limpah, bahkan setiap proyek tender bisnis mereka diberkati Tuhan, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucap berkat bagi anak-anak keturunan kami semuanya pintar, cerdas, punya roh juara, chairman, direktur, bahkan masa depan mereka. Kami rindu menjadi orang berhasil, sukses dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati. Kami bersyukur bahkan juga mereka yang berkarir, ada promosi Tuhan diangkat naik, tidak pernah turun jadi kepala, tidak jadi ekor. Ucap berkat buat gembala sidang Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, sehat sempurna, bahkan sepanjang hari ini melayani penuh kuasa, tanda mujizat Tuhan nyata lewat pelayanan minyak anggur. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati buat para leader kami, Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga buat koordinator di tempat ini Bapak David Raharja, diberkati bersama dengan istri, anak-anak, bersama keluarga, dalam berkat, dalam kasih, dalam anugerah Allah. Berkati buat seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, berkati worship leader, diberkati tim singer, diberkati barisan choir, diberkati tim musik, diberkati sound media, diberkati guru sekolah minggu, diberkati usher, kolektan, semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya semuanya pasti diberkati oleh Tuhan. Kami ucap berkat bangsa kami Indonesia, biarlah kemurahan kasih-Mu, belas kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu terus ada di tengah-tengah bangsa kami, sebab bangsa kami memerlukan Kau ya Tuhan. Bahkan juga kami doa untuk setiap kota di mana kami ada tinggal, jengkal tanah yang kami pijak, kami percaya tanah itu tanah yang diberkati Tuhan, tanah yang diurapi Tuhan. Bahkan apa yang kami pegang kerjakan sepanjang minggu ke depan, dijanjikan Tuhan berhasil, beruntung lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah berkat-Mu boleh kami terima menyertai sepanjang hidup kami, bahkan sisa waktu usia hidup kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang merendah hidup kami menjadi sesuatu yang luar biasa di pemandangan Tuhan. Bahkan juga kami rindu setiap hidup kami menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami datang dengan berkat, kami juga pulang terima berkat daripada Tuhan. Mari jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, aminkan setiap doa berkat yang kita dengar pada malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus boleh memberkati hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku, keluar masukmu mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai masuk dalam kerajaan sorga, seperjamuan kudus, pesta di sorga kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita sudah terima berkat Tuhan dengan iman percaya, generasi minyak dan anggur, sama-sama kita mau katakan amin. Memberkati saudara.